Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rasmin, SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Belu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PU SD Negeri 1 Belu. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita semua telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di acara Diseminasi Budaya Positif di sekolah pada tanggal 24 Agustus 2020. Tak lupa juga selamat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya akan menyampaikan susunan acara yang akan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan dari kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu dimohon diikuti. Indonesia, bangsaku.
Baik, acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah Bapak Rasmi SPDSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu CGP yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau pada hari ini kita diberikan nikmat sehat ya, untuk kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sebagai tenaga pendidik untuk mendidik anak-anak bangsa. Semoga pada hari ini kita semua selalu mendapat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua mendapatkan barokah yang dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita ada kegiatan ini ya. Saya hanya berpesan dan berharap kepada Bapak Ibu semua nanti di acara inti apa yang disampaikan oleh moderator ya kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan-kegiatan CGP banyak sekali ya. Saya berpesan kepada yang belum menjadi CGP ya, lihat atau amati CGP yang sekarang sedang berlangsung ya, dari titik 0 sampai nanti akhir ya. Kiranya apa saja, apakah yang harus saya ikuti, yang harus saya persiapkan, yang harus saya contoh supaya nanti saya bisa. Dan anak-anak juga sudah dilatih di satu bedawuk bisa, gitu kan? Nah, Bapak Ibu juga begitu, ya. Saya bisa. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini untuk kita semua, untuk masa depan kita semua, untuk karir kita semua, ya. Untuk mendidik ke depan lebih baik. Ya. Nah, yang saya amati ya CGP yang sekarang sudah dinobatkan sampai dari 0 sampai akhir ya, itu melatih, mendidik, mencetak ya mutu atau kualitas pendidikan yang sekarang sedang marak di Indonesia ya. Kita ikuti apa saja program-program pemerintah sehingga program pemerintah ini benar-benar ya mencetak atau memberikan mutu untuk ke depan lebih baik, mutu guru tentunya ya, mutu pendidik ya, mutu para pendidik, supaya jangan sampai kita sebagai seorang pendidik hanya adem ayem saja. Ada gerakan, ada peningkatan yang ke depan lebih baik, gitu ya. Apalagi kita ini sebagai seorang pendidik sekolah dasar, dari dasarnya beda dengan sekolah-sekolah tingkatan lanjutan. Itu dosen-dosen atau tutor-tutor itu hanya menjelaskan begitu ya. Nah, sudah itu udah biarkan mereka ini sendiri. Tapi kalau SD tidak, ya jenjang SD itu tidak, harus teliti, harus telaten, harus beraksur, harus begini, harus begini. Karena yang dihadapi anak-anak usia rendah, usia dasar. Tidak seperti usia-usia yang dewasa, SLTP, SLTA atau perguruan tinggi, beda ya, usia sekolah dasar. Jadi kita ini sebagai katakan induknya ya, semangnya, ibu kandungnya ya, ayah kandungnya sendiri di sekolah ini.
Jadi harus benar-benar seperti ibu kandung, ayah kandung. Mendidik anak SD seperti itu. Jadi perlu ketelatenan, perlu ketelitian, ya, dan menjadi teladan anak-anak didik kita. Jadi CGP ini benar-benar ya mencetak mutu atau kualitas pendidik menjadi lebih baik. Pada awalnya sudah baik sih, tapi ditingkatkan lagi, dimutukan lagi supaya berkualitas. Ya, seperti barang-barang ini udah baik, udah bagus, dia cetaknya udah bagus. Mungkin produksi-produksi yang lain itu ke depan ini supaya benda ini lebih berkualitas seperti apa, jadi ditambah lagi. Jadi Bapak Ibu ya yang mengalami CGP, nanti saya doakan segera untuk bisa jadi CGP. Nah, untuk CGP sendiri ya saya berpesan ya setelah nanti selesai atau mulai dari sekarang menjadi lebih baik dari yang kemarin itu, menjadi tauladan teman-teman semua, teman sejawat, menjadi inspirasi teman-teman sejawat, menjadi motivasi. Nah, teman-teman semuanya kalau misalkan diberi motivasi sama CGP ini ya ikuti, itu harus seperti apa, itu jangan merasa tersinggung atau berada di belakang atau sok-sokan sebagainya, bukan, karena ini untuk kita semua, untuk ke depan lebih baik, untuk masa depan anak-anak bangsa. Jadi saya berharap semua ayo tingkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik ya. Sebagai pendidik itu menjadikan ya merubah siswa-siswi kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak disiplin jadi disiplin. Pokoknya ke depan akan lebih baik, lebih bagus, lebih meningkat. Jangan adem ayem seperti yang sudah. Ayo tingkatkan lagi mutu pendidikan kita. Pada waktu itu saya sudah pernah katakan bahwa di SD Kedaung apa yang akan kita tonjolkan ya, apa yang harus kita kedepankan ini ya, dari mulai ekstrakurikuler ya atau akademiknya, non akademiknya ya, apa yang harus kita tonjolkan. Jadi lulusan Kedaung ini menonjolnya apa ini, ayo kita gali itu ya, kita gali bersama-sama yang harus kita tonjolkan apa ya, seperti itu. Jadi dari akademiknya apa, dari non akademiknya juga apa ya, kita belajar dari sekarang supaya jadi lulusan dari SD 2 Kedaung ini yang pertama adalah menjadi siswa yang berakhlak. Harapan saya itu siswa yang berakhlak. Kalau anak-anak kita bagus, saya rasa sudah mendasari semuanya ya, mendasari semua akhlak kita bagus, yang cakup dari segi-segi macam-macam ya, berakhlak yang mulia ya, cinta lingkungan, ramah lingkungan ya, berreligi, berkeagamaan dan sebagainya, kita tingkatkan itu sehingga lulusan kita menjadi seorang siswa yang akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik dan ramah lingkungan. Kebanyakan anak-anak sekarang tuh nggak peduli dengan lingkungan kita, masa bodoh, lingkungan kita mau apa bodoh amat, yang penting saya. Jangan seperti itu ya, ramah dengan lingkungan, dari kebersihan, dari keamanan lingkungan, dari cinta alam dan sebagainya. Itu yang namanya ramah lingkungan ya. Kita peduli dengan lingkungan kita, masalah kebersihan, kesehatan dan sebagainya, kita tingkatkan, ajari kepada anak-anak supaya menjadi anak-anak yang ramah lingkungan.
dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Jadi akhlak itu mencakup semuanya. Tuh ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya, ya teman-teman semua untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD 1 Kedaung, supaya SD 1 Kedaung ini mutu pendidikannya meningkat, nggak adem ayem saja. Dari segi olahraga, agama, kemudian kesenian, akademik yang lain, non akademik yang lain kita tingkatkan sehingga menjadi SD 1 Kedaung menjadi unggulannya apa ya ditonjolkan. Nah, saya berharap kepada CGP ini menjadi inspirasi teman-teman sejawat, motivasi dan sebagainya sehingga membawa teman-teman pendidik ini ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini benar-benar maju satu langkah atau selangkah lebih maju dari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ayo kita sikapi bersama-sama ya untuk ke depan lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga sambutan dari dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Komisaris dari SPD kepada William bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Ibu, pada hari ini sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif, di mana hari ini saya akan memaparkan Bapak Ibu terkait budaya positif di sekolah. Dan tidak lupa salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu atas dapat meluangkan waktunya pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita santai saja, nggak usah tegang ya Bapak Ibu. Kemudian di sini terkait tugas dari saya CGP angkatan 11 ini memang saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Memang tujuannya untuk tugas saya, namun saya berharap setelah kegiatan ini dapat menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat menambah wawasan untuk Bapak Ibu semua ya, dan mudah-mudahan diterapkan di sekolah kita. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai ya. Sebelum kita mulai ini ada beberapa pertanyaan ini. Nah di sini Bapak Ibu ada 4 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Yang setuju angkat tangan. Setuju? Setuju. Hukuman mendisiplinkan siswa? Ya, ada yang setuju. Ada yang nggak? Ada yang setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju semua? Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah.
Setuju. Oke, ini berarti semuanya setuju dari pertanyaan ini ya. Oke, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menjawab ini, nanti ini saya akan mendesiminasikan budaya positif. Kira-kira nih pertanyaan Bapak Ibu ini benar apa enggak? Ya Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah saya mendesiminasikan ini dapat terjawab semua. Kira-kira yang Bapak jawab ini benar atau tidak ya Bapak Ibu? Oke. Di sini lanjut Bu Yanti. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang positive mindset, berpikir positif. Ya, pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai itu kira-kira baik apa buruk yang akan diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu tuh akan baik atau buruk yang akan diterapkan di sekolah. Yang baik, yang positif, iya, yang positif. Kira-kira contoh nilai-nilai yang positif itu apa? Disiplin. Terus apa lagi? Disiplin. Terus apa lagi Bapak Ibu selain disiplin yang akan diterapkan di sekolah? Tanggung jawab. Terus apa lagi? Kebersihan. Terus apa lagi? Kejujuran. Ya, itu adalah nilai-nilai kebijakan ya Bapak Ibu, nilai-nilai positif yang kita wujudkan di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari konsep-konsep inti budaya positif itu yang paling Bapak Ibu ya, yang pernah Bapak Ibu terapkan yang mana? Di dalam kelas. Disiplin positif. Ya. Adakah dari kedelapan ini yang Bapak Ibu baru mendengarnya? Yang mana? Yang segitiga restitusi. Bapak baru mendengarnya ya. Nanti kita akan belajar itu apa sih segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita mulai ini ada cobalah buka. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalan tangannya, di sini ada emas 20 karat. 24 karat, 20 gram ya Bapak Ibu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengepalkan tangannya. Nah, sekarang boleh dicoba gantian. Bapak Ibu yang ya mempertahankan kepalan tangan, yang satunya itu berusaha. Berusaha dibuka. Temennya yang berusaha, temennya. Saya
Sudah Bapak Ibu. Susah ya? Susah. Nah, sekarang yang saya tanyakan dari percobaan tadi itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan itu ketika teman Anda atau rekan Anda itu memintanya? Dibuka apa enggak? Enggak ya. Nah, saya tanya lagi, kira-kira mungkin enggak kepala tangan itu Bapak Ibu buka dengan sendiri? Mungkin ya, berarti mungkin digenggam, ya mungkin digenggam, mungkin juga Bapak Ibu nanti akan membukanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu tak membuka atau tetap menggenggam itu dari pendirian tangan pendirian Bapak Ibu atau dari bujukan orang? Ya, dari kontrol diri ya Pak Ibu, ya dari kontrol diri. Tergantung saya mau membuka atau enggak. Itu berarti dari diri Bapak Ibu sendiri, bukan bujukan dari teman kan? Nah, dari situ saya akan dari kalimat itu nanti saya akan arahkan ke desiminasi disiplin positif yang selama ini kita tahu bahwa disiplin positif itu seperti aturan kan, terus apa lagi? Hubungan, terus apa lagi? Konsekuensi. Padahal itu enggak ya Bapak Ibu. Bahwasanya itu disiplin positif itu sebenarnya itu harus muncul dari dalam diri kita, bukan dari luar ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu harus dari dalam diri atau termotivasi dari dalam diri kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu lihat di depan ini ada berapa dimensi pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tim konsepsi tentang teori kontrol dari William Glasser. Nah, Bapak Ibu mungkin sering beranggapan ya bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya Pak? Masih Bapak terapkan nggak? Bapak Ibu yang mengontrol murid. Ya, sebenarnya itu benar apa enggak? Enggak ya? Iya. Seharusnya murid harus mengontrol dirinya sendiri. Contohnya mengerjain PR. Bapak Ibu pasti sering meminta anak-anak kerjain PR ya. Tapi anak-anak pun sering tidak mengerjakan PR, ya kan? Ya kan Bapak Ibu udah mengontrol nih, udah suruh ngerjain PR, tapi anak-anak masih tetap nggak mau ngerjain PR. Jadi anak itu belum mengontrol dirinya. Nah, bagaimana bisa anak itu mengontrol dirinya? Otomatis dari motivasi dalam diri. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Ya Bapak Ibu, bahwasanya penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Ini enggak ya Bapak Ibu. Yang positif itu belum tentu bermanfaat. Penguatan yang positif belum tentu bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar enggak ini? Enggak ya. Kalau kita anak SD, anak dikritik malah jadinya anak melempem, ngejol ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa
Bapak Ibu sekarang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Yang benar kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata enggak ya Bu, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh, ternyata Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan terus konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata model berpikir menang. Ya, mindsetnya itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Disiplin positif. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Pak? Coba tahu apa disiplin positif Pak? Apa itu disiplin positif? Ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu bukan memberikan hukuman atau penghargaan. Jadi anak itu mau berangkat tepat waktu supaya tidak dihukum gitu, enggak ya, atau nanti dapat bonus dari bapak ibu guru itu enggak ya, tapi memang harus ditumbuhkan dari dalam dirinya bahwa itu tanggung jawabnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah tadi nilai-nilai kebijakan, masih ingat Bapak Ibu tadi apa saja? Kebajikan, apa saja tadi Bapak Ibu? Kejujuran, ya, terus iya, mandiri, empati, ya. Di sini ada nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contohnya ya Bapak Ibu, ada proses belajar Pancasila, ada apa itu? Program PYP, 9 pilar karakter, ya. Di situ ada percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, toleransi, kesatuan, komitmen, kerjasama, dan percaya diri. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 nih Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Itu Bapak Ibu pernah ya mengalami, pasti pernah mengalami. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini yang sering Bapak Ibu lakukan, motivasi dirinya nomor berapa? 1, 2, atau 3? Kalau saya itu 1. berangkat lebih awal supaya apa? Nggak kena hukuman, dia nggak Bu. Ini kan seringnya kalau anak murid
seringnya yang mana? Di kelas. Kalau anak murid jujur aja nggak apa-apa. Apa? Untuk mendapatkan imbalan. Ya. Ya, seringnya berarti 1 dan nomor 2 ya. Takut dihukum sama supaya mendapatkan imbalan. Tapi seharusnya yang mana Bapak Ibu yang benar? Apa? Dari iman. Dari ketiga ini yang paling benar untuk menghargai diri sendiri. Maka itu kita harus memunculkannya pada anak didik loh Bu. Jadi jangan pada diri itu berpikir aku harus berangkat pagi supaya nggak kena hukuman. Aku harus berangkat pagi nih supaya disayang Bu Aisyah gitu ya. Jangan sampai anak berpikiran seperti itu. Tapi anak itu supaya muncul dari dalam dirinya, menghargai diri mereka sendiri, ada kemauan dari dalam diri. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau hukuman atau penghargaan itu jangkanya pendek, tapi kalau dalam diri pasti akan jangkanya panjang, akan menjadi kebiasaan ya. Nah, di sini ada konsep disiplin Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman yang Bapak Ibu, itu identitas gagal. Kemudian penghargaan, ternyata penghargaan gagal Bapak Ibu ya. Itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya Bapak Ibu ternyata. Lanjut. Nah, kemudian yang sukses ini konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Kalau restitusi tadi yang kata Bu Irma baru dengar, itu restitusi itu ternyata murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi keempat ini konsep disiplin yang paling baik berarti yang mana Bapak Ibu? Tadi kan ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Berarti yang paling baik yang restitusi. Ya. Jadi di sini kalau konsekuensi itu contohnya ya Bapak Ibu, anak mencoret kawannya, berarti konsekuensinya harus minta maaf. Tapi kan jangkanya pendek ya. Tapi kalau restitusi itu ada solusi, tapi solusinya bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Gimana sih solusinya gitu seperti itu. Nah sekarang nih Bapak Ibu yang tadi penasaran restitusi. Pengertian restitusi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi bukan memaksa ya Bapak Ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Jadi restitusi itu bukan paksaan, tapi apa Bapak Ibu? Bukan paksaan tapi
menuntut tawaran, ditawarin, ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati terlebih dahulu. Kalau kamu buat ini berarti kamu nanti gini. Kalau kamu nggak berangkatnya telat, kamu nanti nulis 100 kali supaya nggak telat. Itu kami tidak ada kesepakatan. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Seperti itu. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh nih, ada konsekuensi hukuman. Nah, ada contohnya nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi kan udah ada konsekuensi. Kalau terlambat nanti nulis 100 kali, itu kan suruh nulis. Besok terlambat lagi, nulis lagi, gitu. Udah ada aturannya loh, dibuat guru ya kan. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, dua kali karena terlambat hadir. Berarti apa ini? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Pintar. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Siapa ayo? Membersihkan WC karena apa nih? Merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Paham berarti Bu. Nah, ini ada contoh kasus Bu. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman ini kalau kita menggunakan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini kalau hukuman. Jadi jangan lagi ya Bapak Ibu. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan selamanya 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu nggak langsung hukum, ditanyain dulu Bu, anaknya nggak ngerjain. Nah, kamu kenapa nggak ngerjain PR? Itu nanti pasti ada alasannya kan. Lupa Bu, lupanya itu kenapa? Mainan Bu. Nah, nanti anak itu ditanyain, oh alasannya berarti karena dia mainan sehingga lupa, gitu kan. Terus kira-kira melanggar keyakinan apa ya? Seperti itu. Nggak tahu? Jawab tadi itu ya Bapak Ibu. Nanti bukan kita yang mencari solusi, tapi siapa yang nyari solusinya? Buat dirinya sendiri, dia yang nyari solusi. Kira-kira Ibu tanyain solusinya apa? Pasti apa? Berarti aku nggak boleh main, aku pulang langsung ngerjain, gitu nggak Bu? Iya kan? Anak pasti berpikir seperti itu, ya. Seperti itu restitusi Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini yang masih mindsetnya saya pun seperti itu ya Bapak Ibu. Tadinya tuh saya anak dikasih penghargaan biar anak itu semangat gitu. Oh ternyata enggak. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Kita sama aja menghukum dengan penghargaan tersebut. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak itu punya motivasi karena penghargaan. Kalau nggak
dikasih penghargaan anak nggak termotivasi, bener nggak? Benar. Jadi itu jangka panjang atau pendek? Pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, iri tadi ya Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu membungkuk dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, sekarang kita akan bahas keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah buat ya di kelasnya masing-masing. Mengapa sih Bapak Ibu kok keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang tahu nggak? Ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm supaya apa? Saat mengendarai motor bisa melindungi kepala. Untuk keamanan, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, keamanan kesehatan. Untuk kesehatan, ya Bapak Ibu, benar sekali. Nah, kenapa kalau di sekolah kok bukan peraturan ya Bapak Ibu? Tapi kok keyakinan sih? Karena dibuat bersama. Tepuk tangan buat Bu Erwi. Benar banget Bu Erwi, karena kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan itu dibuat apa? Oleh guru atau bersifat satu. Nah, contohnya nih, kita pakai helm, peraturan pakai helm yang buat itu siapa? Kita buat enggak? Enggak, tapi kita menaati enggak? Menaati. Tapi kadang-kadang kita langgar enggak? Ya. Kita langgar, ya kan Bu? Benar enggak? Benar. Tapi kalau kesepakatan kelas itu yang buat kita dan anak murid atau bersama-sama. Pasti kita ingat, wong itu peraturan saya buat kok saya langgar, kan gitu. Benar nggak Bu? Benar. Nah, di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan di di kelasnya ya. Saya juga awalnya ini Bapak Ibu salah. Saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini prosedurnya itu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Bapak Ibu kasihkan kepada anak. Biarkan anak yang mencurahkan, menuliskan peraturan apa yang akan dibuat di kelasnya. Biarin dia mau apa-apa. Mau nggak boleh buang sampah sembarangan, boleh. Mau berarti nggak boleh nyontek, boleh. Apa? Terserah. Nggak boleh dipaksa ya Bapak Ibu. Terserah anak maunya apa. Saya mau makan di dalam kelas Bu. Ya nggak apa-apa, biarin aja anak itu nulis, nanti ditempelkan ya Bapak Ibu ke sini. Kasih kertas apa itu namanya? Yang warna-warni dia itu ditempelkan anak apa, menuliskan di papan tulis maunya anak apa, kesepakatan kelasnya boleh. Terus mencatat semua masukan, jadi dituliskan di sini anak mau apa, dituliskan semua di sini ya Pak Ibu, bergantian satu-satu. Jadi semua warga kelas itu harus berpartisipasi, nggak boleh ada yang nggak. Gurunya juga ikut ya, semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk semua ya. Untuk semua warga kelas. Iya, nanti kita sepakati semuanya. Terus kemudian Bapak Ibu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di bagian ini yang awalnya saya salah. Ternyata nggak boleh kita menggunakan kata negatif. Contohnya nih, jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Itu nggak boleh menggunakan kata jangan. Kita ganti menggunakan kata positif. Contohnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh menggunakan kalimat negatif.
negatif ya. Terus yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul disusun berdasarkan keyakinan kelas. Pasti anak kan beda-beda. Tadi ada nilai-nilai kebijakan ya Bapak Ibu. Kalau disiplin berarti datang tepat waktu. Terus apalagi yang mengenai disiplin itu? Mengerjakan memakai seragam itu dikelompokkan ya Bapak Ibu. Terus apalagi kalau tanggung jawab tadi apa? Mau datang membersihkan piket. Piket kelas. Terus apalagi? Mengerjakan PR. Nanti itu dikelompokkan ya Bapak Ibu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan, jangan banyak-banyak supaya anak mudah mengingatnya. Intinya Bapak mau apa? Disiplin, tanggung jawab, kejujuran, terus apa lagi tadi? Empati atau apa terserah ya Bapak Ibu. Yang keenam, meninjau dan menyetujui dan menandatangani. Jadi nanti itu Bapak Ibu setelah membuat kesepakatan kelas harus ditandatangani. Mungkin kalau untuk kelas tinggi udah bisa tanda tangan kan, tanda tangan terus nama gitu. Kalau kelas rendah gimana Bu? Berarti pakai apa? Cap jempol. Anak itu kasih cap jempol, suruh cap jempol. Cap pasti anak senang ya. Terus yang ketujuh, anak kelas ditempel di dinding kelas, ditempel ya Bapak Ibu supaya apa? Anak membacanya dan mengingatnya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Kelima, 4 pemantau. Dan kelima, manajer. Kira-kira apa sih ini? Gitu ya, ini padat banget materinya Bapak Ibu ya. Apa sih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini terkait kita loh Bapak Ibu. Kita sebagai guru kepada anak didik kita. Nah, berikut contoh videonya. Sini kamu. Ini sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mampu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merasa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Lanjut ke teman dulu, teman di posisi teman ya Bapak Ibu, guru sebagai teman. Lalu Wah, sudah jam berapa ini Mas? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kecil ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi sebagai teman beda banget ya Bu ya. Membuat rasa bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Realita banget Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya? Absen. Ini kamu sudah oh, ibu coba. Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terbakar sekolah. Cepat. Maaf sekali. Selanjutnya Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah itu tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. ya, jadi tahu ada konsekuensi. Yang terakhir, manager. Naren! Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh ilustrasi dari 5 posisi kontrol. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari lima posisi kontrol itu, kira-kira nih yang menurut Ibu paling baik itu yang mana? Yang manajer, iya. Karena apa yang manajer itu tadi? Iya, menuntut anak mencari solusi. Nah, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan, kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah menurut Dr. Miller ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa cinta. Yang kedua, bertahan hidup. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang-orang yang penting dalam hidup gimana? Orang tua, anak, terakhir suami. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Disiplin, tanggung jawab. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Jujur, disiplin, tanggung jawab juga. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Contoh Bu Aisyah deh. Pencapaian Bu Aisyah yang paling membanggakan sampai saat ini. Apa Bu Aisyah? Apa Bu Aisyah? Bu Aisyah buka satu ya. Kesabaran mendidik anak kelas 1 ya Bu Aisyah, ya belum tentu kita itu bisa kayak Bu Aisyah, benar, patut dibanggakan. Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru mendidik. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ada apa Bu Yanti? Perjalanan hidup belum. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pasti ada. Yang paling bermakna. Terkait profesi boleh? Apa? Paling bermakna. Menjadi inspirasi atau teladan bagi anak-anak atau kalangan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke segitiga restitusi. Ternyata di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau dalam diri. Ya Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusinya. Oke, sekarang lanjut. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi. Nah, di dalam video itu ada video, kebetulan video saya Bapak Ibu sudah melakukan restitusi kepada anak-anak. Ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat video kasus segitiga restitusi. Adapun skenario kasus pertama yaitu Putri sering terlambat masuk sekolah karena sering tidur larut malam sehingga bangun kesiangan. Selamat pagi Putri. Pagi Bu. Apa kabar hari ini?
Baik Bu. Sudah tahu kan? Sudah Bu. Kita enggak ngapain lagi hari ini? Tidak Bu. Tidak ya. Ibu katanya tadi Putri berangkat sekolah jam berapa? 50 menit. Kalau Putri datang ke sekolah jam 7 lewat 50 menit itu tandanya Putri terlambat sekolah ya. Terlambat sekolah. Menurut Putri terlambat datang ke sekolah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak baik ya. Apa yang manusia seperti habis ini tidak ada kesalahan tapi ini Putri supaya Putri tidak terlambat lagi ya. Tidak itu alasan kenapa Putri bisa Dan malamnya siang Bu. karena tidak malam Karena sampai dengan membuat yang kelas ya kira-kira Putri masih ingat apa enggak? masuk Masih. Kira-kira nih Putri menganggap yang kelas yang apa? disiplin. Disiplin. Menurut Putri disiplin itu penting nggak? Penting Bu. Penting. Kenapa penting? Karena disiplin membuat hidup kita lebih teratur. Betul sekali, disiplin itu membuat hidup kita lebih teratur dan setidaknya dengan disiplin kita tidak merepotkan orang lain ya, tidak merugikan orang lain, dapat membuat pekerjaan kita menjadi tepat waktu. Selanjutnya yang sama Putri untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan mengatur waktu diri saya dari awal. Saya tidak akan bermain HP malam. Saya cukup tidur. Saya mau memasang alarm. Memasang alarm pintar banget bagus, iya luar biasa ya Putri. Nah, kira-kira nih Putri kapan mulai melakukan perubahan ini? Benar, jadi janji oke. Bisa berarti Putri akan tidurnya lebih awal ya, terus tidak main HP atau malam, sama menyalakan alarm supaya bangunnya bisa pagi. Ingat, yakin Putri pasti bisa melakukan hal tersebut. Yakin Putri bisa mengatur waktu lebih baik dan Putri bisa jadi anak yang disiplin ya. Putri siap untuk berubah. Siap Bu. Ya, semua kalau siap. Nah, terima kasih ya Putri. Bu. Itu tadi adalah contoh kasus menggunakan segitiga restitusi. Tadi yang pertama dari Bapak Ibu menstabilkan identitas. Yaitu gimana caranya? Tadi Bapak nggak apa-apa ya. Kalau salah tuh nggak apa-apa. Manusia itu pernah salah. Bapak Ibu juga pernah salah. Itu menstabilkan identitas. Tadi terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Dengan apa Bapak Ibu? Menanyakan alasannya. Yang terakhir menanyakan keyakinan dan jelas yang sudah dibuat. Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan ya definisi terkait budaya positif, dan Bapak Ibu tadi di awal sudah menjawab 4 pertanyaan ini. Nah, kira-kira nih berubah apa enggak setelah mendengarkan pemaparan dari saya? Berubah ya. Yang pertama pemberian
pastinya nggak tahu ya Bu. Tapi dengan adanya diseminasi ini, mudah-mudahan nanti ke depannya kita dapat menerapkan budaya positif ini kepada anak didik kita sehingga sekolah kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Amin. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadilah paparan dari Ibu Susilo ini. Semoga kita juga dapat mengambil pembelajaran dan manfaatnya dari yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya acaranya yaitu tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Siapa yang bertanya? Baiklah Bapak Ibu, saya di sini sebagai guru kelas 1 ingin bertanya tentang kesepakatan kelas. Ya, sama aja. Tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kelas tinggi, anak-anaknya itu kan bisa membaca, menulis. Nah, kalau untuk kelas 1 itu kebanyakan belum bisa membaca dan menulis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya anak-anak kelas 1 itu bisa menulis kesepakatan kelas itu? Caranya seperti apa gitu? Kan banyak yang belum bisa menulis. Terima kasih, silakan dijawab Bu Sulis. Baik, terima kasih kepada Bu Aisyah selaku guru kelas 1. Di sini saya akan mencoba menjawab ya Bu Aisyah dari pertanyaan Bu Aisyah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah, khususnya untuk kelas 1 di mana kelas 1 masih banyak sekali ya Bu Aisyah yang belum bisa membaca dan menulis ya gitu. Bagaimana caranya? Baik Bu Aisyah. Baik Bu Aisyah, menurut saya Bu Aisyah caranya atau solusinya yaitu dengan memberikan gambar-gambar. Tadi kan menuliskan kesepakatan kelas ya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Bu Aisyah berikan gambar-gambar. Kan anak belum bisa menulis, tapi anak sudah tahu gambar. Oh, ini gambar orang membuang sampah sembarangan. Oh, ini gambar sama membuang sampah pada kotak sampah. Oh, ini gambar tidur di dalam kelas. Oh, ini gambar membantu teman. Nanti biarkan anak-anak itu memilih gambar yang mereka sukai. Nanti mereka diminta untuk menambahkan ke papan tulis yang mereka inginkan gambar itu ya, gambar peraturan itu kesepakatan itu, keyakinan itu. Nah setelah mereka tempelkan, nanti kalau ada yang menempelkan membuang sampah sembarangan, nggak apa-apa Bu, jangan dimarahin, jangan dilarang, biarkan. Nanti setelah ditempelkan, nanti Bu Aisyah bisa mendiskusikan kepada anak-anak. Kira-kira gambar ini nih, kok membuang sampah sembarangan? Baik enggak nak? Enggak Bu. Berarti yang baik yang mana? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti yang ditempel nanti yang membuang sampah pada tempatnya. Dan satu lagi, jangan memakai kata negatif. Jangan, tidak boleh tuh, nggak boleh ya Bapak Ibu pakai kata yang positif. Dan nanti terkait kesepakatan kelas, kalau anak kelas tinggi tanda tangan, kalau kelas
keyakinan kelas, menyepakati atau menyetujui keyakinan kelas tersebut. Gimana Bu Aisyah? Wah, alhamdulillah nanti diterapkan ya Bu Aisyah di kelas ya Bu Aisyah. Iya, baik. Baik, terima kasih. Adakah pertanyaan lagi dari Bapak Ibu terkait materi tadi? Saya persilakan. Ini ya Bapak Ibu, sebelum ditutup, Kalau kita udah melakukan suatu kegiatan, kalau nggak ada refleksi nggak enak ya Bapak Ibu. Katanya kita masak tuh nggak ada garumnya, kurang asin gitu, kurang micin kan. Oh ya, kita refleksi dulu sebentar ya. Yang pertama, perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini seperti apa? Silakan. perasaan, Perwakilan perasaannya gimana? Aku jawab, alhamdulillah. Ya sampai ada lagi. Menurut pribadi saya, perasaan saya setelah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Bu Sulis adalah perasaannya yang pertama itu ya senang, bisa mengetahui yang tadinya tidak tahu sekarang jadi tahu, gimana sih caranya menuntun anak menjadi lebih baik lagi. Terus puas atas pemaparan tersebut. Alhamdulillah. Mungkin itu aja sih perasaan saya. Yang lain saya boleh menambahkan. Saya juga. Selain itu mungkin menurut saya ini, mungkin yang sebelumnya saya salah dalam menerapkan kepada anak-anak. Setelah saya mengikuti ini, jadi saya tahu oh ternyata selama ini saya salah nih dalam memberikan punishment atau hukuman terhadap anak-anak. Oh jadi saya harus seperti apa tindakan selanjutnya? Ya, seperti itu. Memperbaikilah yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Novita dan Bu Evi. Itu terkait perasaan. Sekarang pembelajarannya yang bisa diambil. Pembelajarannya itu tadi kita apa saja? Monggo Bu Yanti. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman Bu Sulis yang pasti menambah ilmu, meningkatkan disiplin, jadi mengerti apa prosedur dari pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari yang selama ini ternyata kita salah ya. Nah, dengan pemaparan Bu Sulis, semoga kita semakin baik lagi, S1 semakin baik lagi, semakin bagus, semakin disiplin, semakin menjadi dambaan masyarakat. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Yanti Nurul. Selanjutnya yaitu penerapannya. Nah, penerapan ke depannya seperti apa? Untuk pengembangan penerapan ke depannya mungkin akan diterapkan di sekolah di kelas masing-masing. Mungkin nanti di kelas saya insya Allah terbanyak diterapkan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Irma. Baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk refleksinya. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk acara hari ini kita tepuk tangan dulu ya, karena kita semua sudah baik, terima kasih. Saya
pembawa acara sebelum mohon maaf jika bisa ada salah kata. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat semuanya ya. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Pada kesempatan pada hari ini ya, kita akan membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Baik anak-anak, perhatikan ya. Kalian tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Peraturan. Apa? Peraturan. Terus apa lagi? Kesepakatan ya. Oke, peraturan dan kesepakatan itu sama atau tidak? Tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Peraturan itu sesuatu yang dibuat oleh satu orang tertentu. Contohnya nih, kalian diminta untuk kalau berkendara menggunakan helm. Itu kalian ikut membuat peraturannya enggak? Enggak, tapi kalian mengikuti aturan itu. Iya, itu namanya aturan. Nah, kalau kesepakatan itu yang buat siapa? Ibu guru dan murid ya. Jadi ada kesepakatan antara ibu guru dan kalian sebagai murid. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan. Nanti nilai-nilai itu kita sepakati bersama ya, dan tidak ada paksaan. Kemudian dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan seluruh warga kelas. Baik, lanjut. Adapun tujuan pembuatan keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi di sini ibu akan melibatkan kalian dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita sama-sama terlibat ya. Keyakinan kelas apa yang akan kita buat untuk kelas kita. Dan kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Sekarang aku tanya kamu, belajarnya ingin seperti apa? Maksudnya menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan ya. Jadi nanti pembelajarannya berpihak kepada kalian dan menyenangkan. Yang kedua, komunikasi segala arah. Ya, dengan adanya kesepakatan ini kita komunikasikan bersama-sama ya nak ya. Dan yang keempat, membiasakan budaya disiplin positif. Disiplin positif itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Oke, kita akan membiasakan hal-hal baik di kelas kita. Selanjutnya, nah ini ibu ada gambar. Perhatikan ke depan. Gambar ini baik atau tidak? Gambar pertama gambar apa ini nak? Orang membuang sampah sembarangan. Ini baik atau tidak? Seharusnya gimana? Sampah pada
Kelas baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Yang keempat apa itu? Apa itu? Baik atau tidak? Tidak baik. Terus yang kelima gambar apa? Belajar dengan guru. Dengan apa itu? Tertib. Baik atau tidak? Baik. Terus yang terakhir gambar apa itu? Membersihkan kelas. Baik atau tidak? Baik. Iya. Jadi kalian udah tahu ya mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang baik berarti akan kita laksanakan. Kalau yang tidak baik tidak dilaksanakan. Oke. Lanjut. Nah, di sini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kalian ibu minta menuliskan keyakinan kelas. Langkah awalnya adalah menulis keyakinan kelas pada sticky note. Nah, ini ibu akan bagikan sticky note ya. Sticky note. Kertas ini, ibu akan bagikan kertas ini. Ini ada lemnya di belakang ya, yang enggak di depan. Tulisnya di depan ya, yang enggak ada lemnya. Kalian nanti tuliskan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas apa aja ya, mau terserah mau tulis apa aja. Kan keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebaikannya ya, ada disiplin, ada apa, bertanggung jawab. Terus ada apa lagi? Itu disiplin maksudnya. Terus apa lagi? Keamanan. Terus apa lagi? Hah? Ketertiban. Iya, itu kan nilai-nilai kebaikannya ya. Nah, kalau kedisiplinan berarti nanti keyakinan kelasnya apa gitu ya. Tadi kata Rope apa deh? Datang sekolah tepat waktu gitu contohnya. Kalian satu-satu menuliskan di sini ya. Boleh satu atau dua. Paham? Sekarang ke belakang. Yuk. Sudah, oke. Sudah pegang semua? Sekarang tulis keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yuk. Boleh satu atau dua ya. Sudah semua anak? Sudah. Jadi kalau sudah semua, bergiliran ya. Dari Putra menempelkan ke depan papan tulis, ke kertas yang sebelah sini. Ya Putra, boleh ditempelkan di sini Putra. Nah, itu nggak? Iya. Yuk yang lainnya. Nah. Yuk. Pokoknya tempel Mak.
Terakhir, Mbak Fitri. Sudah Mbak Fitri? Oke, ini semuanya sudah nempel semuanya? Sudah. Oke, kemudian selanjutnya kalian sudah menuliskan ini. Sudah semua ya? Sudah ngaji semua? Sudah. Ini sudah ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis ya. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan maju ke depan yuk. Siapa? Coba baca lagi rumah. Apa ini? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Ya, terus ini. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Kalimat positif apa negatif? Negatif. Kira-kira positifnya apa Mas Umar? Tidak boleh berkata kasar. Berkata sopan dan santun di dalam kelas. Coba ulangi lagi, gimana kalimat positifnya? Berkata sopan santun di kelas. Berkata sopan dan santun di dalam kelas. Benar ya itu kalimat positifnya? Benar. Oke, silakan duduk semua, Mas Umar. Terus siapa lagi ya? Leni. Ini Leni. Ayo Leni. Baca. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh lagi. Kalimat positif apa negatif? Negatif. Negatif. Positifnya gimana Leni? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Betul apa tidak nak? Betul. Oke, silakan duduk Mbak Leni. Baik. Jadi itu tadi keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak boleh ada kata tidak boleh, jangan, itu tidak boleh ya. Itu kalimat negatif. Tahu nggak? Tidak boleh terlambat diubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu atau berangkat ke sekolah tepat waktu. Terus tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, diganti. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya, yuk ada perwakilan lagi. Mas Robek maju ke depan. Kita meninjau keyakinan dan mengelompokkan. Yuk kita kelompokkan. Tadi kan ada nilai kebijakan yang disiplin ya. Nah, kalau disiplin tadi peraturannya apa tadi? Datang tepat waktu. Dikelompokin ke sini. Yang datang tepat waktu mana tulisannya? Terus mana lagi? Datang tepat waktu. Yang sebelah sini datang tepat waktu mana? Di sini nih. Yo, datang tepat waktu. Tiga ya. Taruh sini. Ini taruh sini. Yo, ya. Datang tepat waktu. Terus ini datang dulu. Nah, ini juga sembunyi. Jadi satu. Sini. Ini taruh di sini. Nah, udah semua ya. Oke. Nah, ini sudah kita kelompokkan semua ya, keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita udah menuliskan ya keyakinan kelas kita dan kita sudah kelompokkan. Nah, yuk sekarang maju ke depan kelas lagi. Mbak Putri sini, Mbak Putri.
Ini Mbak Putri. Yang disiplin tadi apa Mbak Putri yang disiplin? Datang tepat waktu. Dituliskan di sini Mbak Putri ya. Datang ke sekolah atau datang masuk ke sekolah tepat waktu. Tuliskan di sini kesepakatan kita yang disiplin. Nanti tempelkan di sini ya Mbak Putri. Tulis di sana. Ambil pulpennya. Tadi nilai tanggung jawab apa ya? Membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, sekarang tuliskan di sini membuang sampah pada tempatnya. Yuk selanjutnya Umam. Apa Umam selanjutnya? Berkata sopan santun di dalam kelas. Oke. Yang ketiga berkata sopan santun di dalam kelas. Siapa tadi? Lani, sini Lani. Ayo Lani. Apa lagi? Yang keempat, keyakinan kelasnya rukun dan menghormati teman serta guru. Kemudian kesepakatan kelas keberapa nak selanjutnya? Dari apa kelima? Siapa? Arini, sini Arini. Apa yang kelima Arini? 6. Oh sekarang ke-6. Oke ke-6. Apa yang ke-6? Aktif dan ya, daftar tulis. Selanjutnya, yuk siapa lagi? Aini, sini Aini. Yuk peraturan kelas kita selanjutnya apa ini? Memakai seragam sesuai aturan, tuliskan di sini. Oke, sudah selesai semua ya yang tadi tulis? Pertama tadi siapa? Putri, ayo silakan Putri. Ditembakkan di sini keyakinan kelas kita yang pertama. Tuliskan di sini. Yuk. Iya. Terima kasih Putri. Terus yang kedua. Siapa tadi? Arya, sini Arya. Tuliskan di sini. Yuk, sini. Oh, ada. Yuk. Oke.
makasih ayah. Yang ketiga, ayo. Leni, ayo sini lagi, sudah nih. Nah, sudah lagi. Iya. Oke, makasih Leni. Selanjutnya, siapa tadi? Mas Umam sini, Mas Umam. Tempelkan di sini yang masih kamu. Iya. Terus selanjutnya, siapa lagi? Arini, sini Arini. Mbak Arini. Iya. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Aini. Nah, makasih Mbak Aini. Oke, jadi anak-anak ada berapa kesepakatan kelas kita? Ada 6. Sekarang Raka maju ke depan sini Raka. Gantian ya yang maju ke depan dan semuanya maju ke depan. Ya Raka bacakan satu-satu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Yang keras suaranya. Stop. Yuk. Yang pertama, Datang sekolah tepat waktu. oke. Yang kedua, Membuang sampah pada tempatnya. ya terus. Meyakini temuan dan guru. Terus. Kata sopan dan santun di dalam kelas. Ya terus. Depan dan tertib saat belajar di dalam kelas. Ya terus. Memakai seragam sesuai aturan. Oke, kasih tepuk tangan buat Raka. Jadi keyakinan selanjutnya pertama kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga apa ini? Menghormati teman dan guru ya. Yang keempat berkata sopan dan santun di dalam kelas. Yang kelima aktif dan tertib saat belajar di dalam kelas. Yang terakhir memakai seragam sekolah sesuai peraturan. Ya, sepakat semuanya? Sepakat? Mana suaranya kurang keras? Sepakat? Ulang semuanya. Kesepakatan ini harus kita laksanakan di dalam kelas kita supaya mantap, supaya tertib. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan menyepakatinya supaya lebih mantap lagi katanya Mas Damar. Kita tuliskan nama kita dan kita tanda tangani. Setuju? Setuju? Kita tanda tangani di sini ya. Bisa tanda terus namanya. Oke, mulai dari sana. Tadi dari sini, sekarang gantian dari sana. Dari bahan ini yuk, maju ke depan ini. Tulis nama, tanda tangan dan namanya. Tuh. Lagi Daniel, ambil sini lah Daniel. Tulis namanya. Ya, sini boleh di mana aja. Tanda tangan nama. Sini Daniel. Sini ya, tanda tangan terus nama. Lagi. Tanda tangan di sini. Ini. Terus, Damar. Ayo, bintang. Sampingnya. Ayo, Rafi. Haji, Rafi. Di sini Mas. Sini Rafi. Iya, Raka. Silakan.
Baik, anak-anak, kita sudah menyemangati bersama-sama. Kalian sudah tanda tangan semuanya ya. Di sini sekarang Ibu Sulis juga mau menanda tangan. Yo, Ibu tanda tangan yang gede ya. Oke, tanda tangan di sini. Sekarang berarti ini kesepakatan kita kelas kita sudah jadi ya, dan sudah kita sepakati sama-sama oleh warga kelas kita, kelas 6. Nah, baik anak-anak, kasih tepuk tangan dong. Kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama, kita laksanakan ya dengan baik. Dengan apa, Fajri? Dengan baik. Iya, baik. Anak-anak, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank